Tahun 2023 banyak smartphone yang udah keluar juga, tapi ada satu smartphone yang kita tunggu-tunggu buat masuk Indonesia. Dan akhirnya masuk juga resmi di Indonesia, apalagi kalau bukan Asus Zenfone 10. Kita semua setuju sih, Zenfone selalu bisa hadirin smartphone yang powerful. Kameranya cakep banget dan bodinya juga yang kelewat compact. All-in-one package buat kita yang biasa dengan mobilitas tinggi dan terbiasa melakukan semuanya dalam satu genggaman. Dan menurut saya, Asus Zenfone 10 ini bisa banget. Boxnya ini lebih simple, cuma terlihat adanya tulisan Asus Zenfone 10 dengan logo Asusnya. Nampak lebih clean dan enak aja nih, apalagi boxnya bertekstur yang bikin feels-nya lebih premium. All on hand. Nah, ini kita dikasih box lainnya lagi yang berisikan di dalamnya seperti SIM tray ejector, hard case, lembar IMEI, serta buku panduan penggunaan. Lanjut dikasih lagi smartphone Asus Zenfone 10-nya tentu. Masuk lagi ke dalam terdapat kepala charger, kabel charger Type-C, dan juga earphone. Lengkap gini kan? Enak dikasihnya. Banyak yang bilang kalau Asus Zenfone 9 itu merupakan smartphone compact terbaik. Emang kita rasain juga sih tahun lalu pas megang Zenfone 9. Tapi pada Asus Zenfone 10 ini ternyata lebih menarik lagi. Secara garis besar, Zenfone 10 tidak menghilangkan apa yang ada di Zenfone 9. Tetap dengan kekompakannya dan juga masih tetap powerful. Kalau ngomongin desain sih emang jelas smartphone ini bodinya mini banget cuy. Kalau di Android lain banyak yang katanya compact, tapi nggak ada yang sepas sekompact Zenfone 10 ini. Panjangnya hanya 146,5 mm dengan lebarnya 68,1 mm. Ketebalannya juga di 9,4 mm aja. Bahkan dengan dua jari aja saya bisa memegang Zenfone 10 ini seperti ini. Udah gitu smartphone ini juga ringan, hanya 172 gram aja. Saya suka warna Aurora Green-nya ini nih, tapi ada beberapa pilihan warna lainnya seperti Midnight Black, Starry Blue, Eclipse Red, dan juga Cornet White. Meskipun bentuknya yang kecil, tapi penggunaan kita sehari-hari tetap enak sih. Gak berasa kekecilan dan saya suka smartphone body kayak gini. Buat ditaruh di kantong celana juga nggak bakalan nongol-nongol sampai keluar. Pinggirannya mengotak dengan material aluminium dan bodi belakang plastik. Memiliki tekstur sehingga tidak licin ketika digunakan. Di samping kanannya terdapat tombol power yang terintegrasi fingerprint sensor dan juga tombol volume pengeras suara. Di atasnya terdapat mikrofon dan juga jack audio 3,5 mm. Di bawahnya terdapat speaker, port Type-C, mikrofon, dan juga slot SIM tray. SIM tray-nya sendiri menggunakan tipe hybrid dual nano SIM. Asus Zenfone 10 ini juga disematkan layar AMOLED berukuran hanya 5,92 inch doang. Sama dengan Zenfone 9 beresolusi 1080x2400 pixel. Namun yang membedakan adalah selain Zenfone 10 ini bisa menjalankan hingga 144 Hz pada game tertentu, sehingga penggunaannya akan lebih smooth dalam bermain game. Kita cobain juga nih, di touch sampling rate testernya juga bisa di 120 Hz aja, baik itu invoke rate-nya ataupun historical movement rate-nya. Dilapisi dengan Gorilla Glass Victus juga sehingga lebih tahan dan kuat. Zenfone 10 ini juga support HDR10+ yang membuatnya lebih detail dan juga jernih dalam penggunaan nonton film. Warna yang dihasilkan ini juga mantep banget cuy. Saya coba nonton YouTube dengan video yang terang-terang. Ternyata hasilnya stunning banget. Baru tahu juga kalau ternyata brightness-nya bisa sampai 1100 nits. Ini sih terang banget dan bisa tetap dengan nyaman digunain di luar ruangan. Begitu pula nonton film yang nuansanya gelap, bisa menghasilkan warna hitam yang sangat pekat. Mantep sih ini, Asus Zenfone emang nggak pernah ngecewain. Anyway, sesuai sama jargonnya yaitu mighty on hand, Asus Zenfone 10 ini emang beneran sadis dari segi performanya. HP-nya boleh compact guys, tapi udah pakai prosesor paling kenceng saat itu yaitu Snapdragon 8 Gen 2. Kecil-kecil, cabai rawit nih HP. AnTuTu benchmarking aja bisa dapetin skor 1.554.896. GPU Max benchmarknya juga dapetin 2.622.000. Wah gila sih ini, gelar maknya longsor. Geekbench-nya bisa dapat 1468 untuk single core dan 4920 untuk multi-core-nya. 3D Mark-nya max out baik slingshot maupun wildlife. Gila ya, ini skornya pada tinggi-tinggi semua loh. Kemampuan render grafisnya juga kita tes dengan GFX Bench, di mana Asus Zenfone 10 ini bisa dapetin pada render high tier
Aztec Ruin OpenGL dan Vulkan-nya masing-masing di 89 fps dan 98 fps. Udah gitu 1080p Carcass offscreen-nya di 129 fps. Manhattan offscreen-nya di 328 fps dan T-Rex offscreen-nya di 488 fps. Skor kayak gini sih beneran canggih banget guys, dan MACD on hand-nya beneran berasa. Dan performa CPU kita tes menggunakan aplikasi CPU Throttling Test selama 30 menit mendapatkan performa rata-rata di 61%. Dengan performa maksimal di 80 hingga 90%. Bisa bertahan di 10 menit awal. Di menit berikutnya performa stabil di 80% dan bertahan sampai di menit ke-20. Selanjutnya performa naik turun di 60 hingga 80% sampai di menit 30. Cukup unik juga ya. Setelah kita tes penurunan CPU-nya lumayan dalam juga di menit 20 ke atas. Sewaktu kita tes ternyata menemukan kalau setelah performanya ngegas, suhunya cukup tinggi juga nih guys, hingga 45 derajat Celcius. Dan kebukti juga pas kita main game Genshin Impact, settingan yang kita pakai highest 60 fps, kita coba main di 15 menit. Di 5 menit awal lancar banget, rata-rata juga stabil di 60 fps, no drop sama sekali. Di kisaran 5 menit awal mulai turun, sampai akhirnya tetap stabilnya dimainin di rata-rata 50-an fps. Tapi ya cukup panas juga ya suhunya di 45 derajat Celcius. Di game lainnya kita juga coba main game PUBG Mobile. Ini sih aman banget, lancar ya guys. Kita juga bisa mainin dengan grafik rata kanan cuy, Ultra SDR juga bisa lagi. Ini juga stabil banget selama kita mainin gak ada frame drop sama sekali. Kita mainin 15 menitan juga anget-anget aja, nggak sepanas Genshin Impact tadi. Dari segi sensor pada HP ini sebenarnya cukup lengkap ya, tapi tidak ada temperatur dan pressure sensornya. Biasanya sih HP flagship lengkap semuanya, tapi ya nggak penting juga sih. Selanjutnya menawan banget dari Asus Zenfone 10 ini adalah kameranya guys. Nggak main-main nih soal kameranya. Kita udah tahu ya, Zenfone 9 kameranya tuh cakep banget. Jadi ya ditaruh lagi nih ke Zenfone 10 ini yang bagus-bagusnya. Tapi ditingkatin lagi dengan image processing yang lebih baik lagi. Asus Zenfone 10 ini berbekal dual kamera 50MP f1.9 menggunakan sensor Sony IMX766 dan yang mantapnya lagi adalah penggunaan 6 aksis hybrid gimbal stabilizer 2.0 di mana selain OIS-nya bekerja, EIS-nya juga membantu memungkinkan kita mendapatkan hasil video yang sangat stabil. Kamera ultrawide 12MP juga disematkan di sini. Nah, yang juaranya lagi juga hasil kamera depannya. Menggunakan kamera 8MP tapi bisa menyerupai hasil foto 32MP RGBW. Berikut hasil tanggapan kamera menggunakan Asus Zenfone 10 ini sebagai berikut. Nah nih guys, saya lagi ngerekam pakai kamera belakang dari Zenfone 10, formatnya Full HD 30 fps. Dan kita lihat di sini kualitas oke. Warna daun-daunnya cukup natural ya guys ya. Dan kalau kita lihat juga ke atas, ke langit juga warnanya biru ya, enggak putih gitu. Dan kalau kita lihat ke sana juga tuh bangunan-bangunan yang di sana terlihat detail juga. Dan kalau kita rubah ke lensa ultrawide, jebret, mantep banget guys. Ini saya coba sambil jalan ya, sambil lari deh. Hop, 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 ya. Gimana guys? Nah, kita jalan ke sana deh. Kita back to lensa normal, jebret, wih, mantap. Nah, ini pakai kamera depan dari Zenfone 10, formatnya Full HD 30 fps. Kalau kita lihat smooth ya guys ya. Cuman menurut saya kayak kurang lebar ya. Ini padahal tangan saya udah mentok banget. Posisi kepala saya tuh kayak masih terlalu deket ya. Ini tuh harus, ini nih dia udah mentok banget nih. Kalau saya agak begini gitu, nah terlalu deket nih guys. Tapi kualitas gambar smooth, bagus, natural, nggak terlalu brightness, warnanya natural, nyata, nggak dibuat-buat, mantap. Jebret, ini Full HD 60 fps. Oke. Di 60 fps apakah bisa di set ke lensa ultrawide? Wih, bisa cuy. Lihat nih guys.
tanaman-tanamannya warna hijaunya. Kelihatan hijaunya hijau natural ya. Nggak terlalu mentereng, nggak terlalu redup. Ya warna aslinya gitu guys. Back lensa normal. Jebret ya, ini 4K 60 fps. Nggak bisa diset ke lensa ultrawide ya. Lagi ngerekod begini, tapi ini adalah 4K 60 fps. Tuh, kita lihat guys, tekstur awannya ya. Mantap. Jebret 8K 24 fps. Waduh. Kalau saya lihat di layar sih agak sedikit dredeg. Cuman kita lihat hasilnya nanti di komputer seperti apa ya. Apakah smooth? Kayaknya sih smooth ya ini ya. Kayaknya ya. 8K bisa sesmooth kayak begini, itu wah keren banget. Ini peranan chipsetnya sih ya. Mantap cuy. Nah, kalau ini saya lagi nyoba merekam pakai kamera belakang dari Zenfone 10, formatnya Full HD 30 fps di malam hari. Dan kondisinya lagi banyak banget angin nih guys. Suaranya gimana ya? Rebutan nggak ya antara suara saya sama suara angin? Waduh, tapi yang jelas ini smooth banget guys. Wah, dan bisa diset ke lensa ultrawide. Zet, wih, smooth ya. Kita lihat ke sana. Anginnya guys. Kita back lagi lensa normal. Zet. Kita coba sambil jalan. Guys, sambil jalan guys. Wih, anginnya kenceng banget. Nah, ini pakai kamera depan dari Zenfone 10 di malam hari dan anginnya cukup banyak banget. Nggak tahu nih suaranya kayak gimana ya, berebut atau gimana nih. Aduh. Wih, jelas cuy. Sambil jalan ya. Tapi ini tangan saya udah mentok banget ini. Mantap. Gimana? Serba keren kan? Performanya udah canggih, kameranya juga mantep banget. Asus Zenfone 10 ini menggunakan baterai berukuran 4300 mAh dengan pengecasan 30 watt hypercharge. Performanya sih lumayan ya, tapi kalau dikasih 5000 mAh kita bakalan seneng lagi nih. Selain itu, fitur yang dihadirkan di sini juga lengkap. Fingerprint sensor dengan tombol powernya juga bekerja dengan sangat baik. Bluetooth 5.3, NFC juga ada, bahkan Wi-Fi 7 juga ready di smartphone ini. Dari semuanya, IP68-nya ini sih yang bikin nilai plus lagi. Jadi kuat bisa dipakai di segala medan dan kondisi. Tanpa takut harus hati-hati megang HP-nya. You could die. Who do you think the best driver is? Probably Rory. I would dust him in a lap. Sebenarnya sih Asus Zenfone 10 ini kalau di luar udah launch dan bisa dimiliki dari beberapa bulan lalu. Reviewer luar pun juga banyak yang bilang bagus, sampai akhirnya kita berkesempatan buat jajal langsung. Emang beneran enak ya, performanya juga udah nggak usah diraguin lagi, kenceng banget. Kameranya juga bisa saya jagoin buat foto-foto sehari-hari. Hingga ke fitur penggunaan yang sangat lengkap. Kamu udah bisa beli nih Asus Zenfone 10 ini mulai hari ini sampai 15 Oktober 2023.
ada promo diskon. Varian RAM 8GB per 128GB di harga Rp8.999.000 bakalan ada diskon Rp300.000. Dan untuk varian RAM 16GB per 512GB harganya Rp11.999.000 yang akan mendapatkan bundling spesial free connect casing senilai Rp899.000. So, jadi tunggu apa lagi guys? Habisin aja stoknya. Nggak akan nyesel. Oke guys, demikian video mengenai Zenfone 10 ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.